Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat ilahi melimpah dalam kehidupan kita. Saya berharap supaya saudara selalu setia kepada Tuhan, mantap di dalam iman dan beritahu teman-teman kita bahwa setiap hari Senin sampai hari Sabtu di YouTube GBI Battle ada doa pagi supaya mereka juga bisa mengikutinya sama seperti kita jam 5 sampai setengah 6 pagi. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Iman dalam Kata-Kata Berkat. Ibrani 11 ayat 20 sampai 22 berbunyi demikian. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saudara, ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan hari ini kepada saudara. Pertama, iman itu mengucapkan kata-kata berkat untuk anak cucu. Ayat 20 tadi berkata bahwa berkat diberikan oleh Ishak kepada Yakub dan Esau. Dan juga oleh Yakub kepada anak-anak Yusuf, artinya kepada cucunya. Nah, ini adalah contoh tindakan iman yang kuat. Bukan sekedar pengharapan kosong, melainkan sebuah deklarasi kenabian profetis yang berakar pada keyakinan akan rencana Allah di masa yang akan datang. Mereka adalah orang yang memberkati keturunannya tentang hal-hal yang akan datang. Menunjukkan bahwa iman itu melampaui kondisi saat ini dan melihat ke depan dalam kedaulatan Allah. Makanya kita juga perlu punya iman yang visioner, yang bisa melihat jauh ke depan dan mendeklarasikan kebaikan Allah di masa yang akan datang. Bahkan ketika keadaan saat ini mungkin sulit. Ini mendorong kita untuk memberkati orang lain dengan kata-kata yang membangun dan mengarahkan mereka pada janji Allah. Ini juga berarti hidup dengan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk masa depan kita dan generasi setelah kita. Dan kita dapat menyatakannya melalui doa dan perkataan kita. Kalau saudara punya anak, jangan bilang anak bodoh, anak tolol, masa depanmu gelap. Tapi engkau katakan dalam nama Yesus, engkau jadi anak yang diurapi Tuhan. Engkau akan jadi berkat. Banyak orang-orang yang akan ketemu Yesus ketika berjumpa juga dengan hidupmu. Saudara, kan kenyataannya belum, mereka mungkin masih kecil. Tapi kita bicara tentang masa depan, sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Dan kalau engkau mengucapkan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menjadi kenyataan. Seorang hamba Tuhan yang menghadapi tantangan keuangan untuk pembangunan gereja. Karena jemaatnya juga tidak semuanya orang kaya. Tapi dia tetap berkata, Tuhan akan mencukupkan. Yehovah Jireh, Tuhan akan buka jalan. Melihat berbagai macam mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Saya ingat waktu saya usia 23 tahun, hampir selesai sekolah teologi. Founder GBI dan juga ketua atau pendiri seminari Beta waktu itu pendeta Dr. Rael Senduk memanggil saya berdua di kantornya. Oh, saya masih sangat muda. Saya grogi juga di hadapan pendiri GBI ini, saudara sekalian. Dan dia bilang, kamu sekolah ya, S2 kita kasih beasiswa ke Amerika. Wah, senang juga. Tapi setelah selesai kuliah di Jakarta, saya rencananya nggak lama akan nikah. Om, boleh nggak beasiswanya untuk 2 orang? Wah, nggak boleh, 1 aja katanya. Pada akhir pembicaraan saya bilang, udahlah kalau gitu saya tetap sekolah di Indonesia saja, biar itu untuk orang lain. Nah, akhirnya saya keluar dari ruangan itu, menjelang pintu luar, tiba-tiba pendeta Rael Senduk panggil saya lagi. Robin, sini. Saya pikir ada apa yang ketinggalan dan dia bilang, siapkan diri kamu ya. Kamu akan jadi pemimpin GBI. Saya kaget saudara. Saya belum punya pengalaman, gak ngerti apa-apa. Saya rasa saya orang bodoh juga. Umur 23. Ini founder GBI bilang, kamu akan jadi pemimpin GBI. Saya bilang, Om, saya siapa? Ada banyak orang hebat. Oh, mereka juga akan dipakai Tuhan. Tapi kamu akan dipakai Tuhan untuk jadi pemimpin GBI. Puluhan tahun saya nggak pernah ingat omongan itu saudara sekalian. Tapi saya sekarang tahu itu kata-kata berkat untuk masa depan. Dia mengucapkan satu perkataan profetis yang nggak pernah
saya bayangkan. Dan itu menjadi kenyataan. Saya mau bilang, ucapkan kata-kata yang penuh kuasa kepada anak-anakmu, kepada cucumu, kepada generasi yang akan datang. Dan saya yakin kalau engkau mengucapkannya dengan iman dalam kedaulatan Tuhan, itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua, kita perlu belajar di sini bahwa iman itu menyembah dalam kelemahan, bahkan menjelang kematian. Ayat 21 tadi berkata, Yakub yang menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dia udah sangat lemah, sangat tua, jadi harus nyender begitu ketika dia memberkati anak cucunya. Tapi ini adalah gambaran yang kuat tentang iman yang bertahan hingga akhir hayat. Meskipun Yakub sudah tua dan lemah, bahkan di ambang kematian, dia tetap menyembah. Dia tetap memuliakan Tuhan. Ini berarti bahwa iman itu bukan hanya untuk masa-masa kuat, tetapi juga untuk masa lemah, dalam keputusasaan, dalam kekurangan secara fisik. Kita tetap bertekad menyembah. Dan tindakan penyembahan ini adalah ekspresi kepercayaan terakhir kepada Allah. Saudara, ketika engkau sakit parah, lama, mendekati ajal, tapi engkau tetap berdoa, beribadah, rindu dibacakan firman kepadamu, engkau orang Kristen yang kuat. Iman sejati tidak padam oleh kondisi tubuh yang rapuh, melainkan semakin bersinar. Ini adalah pengingat bahwa hubungan kita dengan Allah tidak terbatas oleh batasan fisik atau waktu hidup kita di dunia ini. Saya sering kali melihat jemaat yang sudah lanjut usia, sakit di atas ranjangnya, dan itu akan menjadi ranjang kematiannya kelak. Tetapi dia tetap doa, tetap memuji Tuhan. Oh, betapa kita membutuhkan keteladanan iman seperti Yakub yang bersandar pada kepala tongkat pada masa tuanya, tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Biar kita juga setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga, iman itu memberi pesan untuk masa depan. Ayat 22 tadi berkata, Yusuf berpesan tentang pulangnya orang-orang Israel ke tanah perjanjian, dan dia berpesan supaya tulang-tulangnya yang nanti akan dikuburkan di Mesir dibawa juga dan dikuburkan ulang di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara-saudara, Yusuf itu kan sudah hidup dan menjadi penguasa di Mesir, negeri yang makmur di bawah pemerintahannya. Namun dia tidak melupakan janji Allah kepada Abraham, bahwa keturunannya akan kembali ke tanah perjanjian. Makanya Yusuf menyampaikan pesan bahwa tulangnya juga harus dibawa, jangan tinggal di Mesir. Ini menunjukkan bahwa dia punya iman yang kuat pada janji Allah yang akan digenapi di masa yang akan datang. Dia ingin memastikan bahwa bagiannya dalam janji itu terpenuhi. Ini adalah iman yang melampaui kematian dan melihat pada pemenuhan janji ilahi. Saudara, hidup kita terbatas. Kalau ada proyek ilahi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, mungkin tidak selesai pada masa hidup kita. Itu bisa dilanjutkan oleh anak atau cucu kita. Dan kita berpesan nanti di kemudian hari, melalui hal ini banyak orang akan datang kepada Kristus. Bukankah ini adalah iman yang melampaui kematian kita sendiri? Makanya jangan melupakan janji Allah. Kenyamanan Mesir tidak pernah melupakan Yusuf bahwa dirinya adalah bagian umat Allah yang diberi janji oleh Allah tinggal di tanah Kanaan. Saudara, tanah perjanjian bagi kita tentu bukan Kanaan, bukan Israel, tetapi sorga yang kekal. Makanya jangan hanya terikat oleh kenyamanan duniawi, karena rumah abadi kita adalah rumah yang dibangun oleh Allah, Yerusalem baru. Biar hati kita selalu rindu ke sana. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan teguhkan imanku, supaya imanku menjadi iman yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami makin hari makin beriman, makin setia kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.